Selamat siang, perkenalkan saya Indah Lestari dari SMK Bina Bersaudara 1 Medan akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran uji kinerja pada tanggal 23 November pukul 14.21. Ya, selagi menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semangat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi Selamat wabarakatuh, pagi. Ibu. Selamat Ya, pagi, Bu. kameranya diaktifkan, mikrofonnya dinonaktifkan. Jika Ibu bertanya, nanti baru diaktifkan kembali mikrofonnya ya. Oke. Apa kabar semuanya, Nanda? Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya. Ya, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa isi presensi seperti biasa di kolom chat. Di kolom chat ini, ketik hadir, kemudian kirim. Saya hadir, Bu, begitu ya. Nah, siapa yang tahu peralatan kantor? Saya, Bu. Ya, apa itu peralatan kantor? Peralatan kantor adalah perlengkapan dalam kantor. Contohnya, alat mesin cetak, printer. Iya. Eh, untuk lebih mengenal apa itu peralatan kantor, apa itu Dan jenis-jenisnya, lain-lainnya. dan tata cara pemilihannya. Ya, terima kasih Luvita, jawabannya benar. Nah, untuk lebih mengetahui lebih lanjut apa itu pengertian peralatan dan perlengkapan kantor, kemudian jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor dan tata cara pemilihannya, mari kita simak media pembelajaran yang Ibu tayangkan berikut ini. Nah, menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor itu ada di kompetensi dasar 3.4, menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor, memilih peralatan atau perlengkapan kantor, kemudian menjelaskan definisi, indikatornya menjelaskan definisi peralatan atau perlengkapan kantor, menguraikan jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor, kemudian menerapkan tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan definisi peralatan atau perlengkapan kantor dengan cermat, menguraikan 3 jenis peralatan atau perlengkapan kantor dengan teliti, menerapkan tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor dengan tanggap. Nah, materi ajarnya menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama, definisi peralatan kantor. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor, jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Kemudian, tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama, definisi peralatan. Peralatan menurut Teliangji adalah benda yang dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kemudian perlengkapan kantor adalah seluruh benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri atas perabot kantor, mesin kantor, perbekalan kantor, dan hiasan kantor. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peralatan atau perlengkapan kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan dengan lebih cepat dan lebih tepat.
Kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya. Nah, kemudian tadi udah definisi peralatan atau perlengkapan kantor. Kemudian jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Itu ada perabot kantor. Nah, seperti meja, kursi, kemudian peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor itu terbagi dua berdasarkan bentuknya, ada bentuk lembaran, bentuk non lembaran, bentuk buku, kemudian berdasarkan penggunaannya, ada barang perlengkapan atau peralatan habis pakai dan perlengkapan atau peralatan tidak habis pakai. Kemudian ada mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor itu seperti komputer, kemudian stensil, OHP, mesin fotokopi dan sebagainya. Pesawat kantor. Nah, pesawat kantor ini seperti telepon, kemudian mesin fax, kemudian telepon seluler, intercom dan sebagainya. Ini dia pesawat kantor. Ini mesin fax, ini mesin fax. Interior kantor itu termasuk pada gambar-gambar, lampu, vas bunga, dan sebagainya. Seperti ini. Tata ruang termasuk ya, pengelolaan tata ruang termasuk interior kantor. Nah, lalu kita ke materi bagian ketiga, tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Tata caranya, pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor harus dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. 1. Tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, menganalisis kebutuhan atau seperti nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, dan jumlah yang dibutuhkan. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas peralatan atau perlengkapan kantor yang akan dibeli atau digunakan, kemampuan penggunaan peralatan perlengkapan kantor yang sesuai dengan pekerjaan dan kemampuan pekerja, memperhatikan penempatan peralatan atau perlengkapan kantor yang fleksibel dari segi tata ruang kantor. Yang keenam, mempertimbangkan biaya operasional dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketujuh, kecepatan pengoperasian peralatan atau perlengkapan pada saat menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu tadi penjelasan dari materi kita berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, sekarang Ibu persilahkan setiap kelompok yang Ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan perihal soal yang sudah Ibu berikan di Google Classroom berkaitan dengan soalnya seperti ditugaskan untuk mendiskusikan dan akan kalian presentasikan juga hari ini, yaitu membuat daftar mengenai peralatan dan perlengkapan kantor yang ada di sekolah. Lalu golongkan berdasarkan bentuk dan cara penggunaannya. Ya, sebelum berdiskusi, Ibu mau nunjukkan kalau ini apa namanya? Stempel. Iya, digunakan atau dipakai untuk apa? Untuk menempel kertas. Ya, ini kalau misalkan ada surat yang akan ditandatangani dan disahkan, jadi ini alat bukti pengesahan. Inilah stempel, ya. Caranya kalian letakkan di dekat Tinta. tanda tangan kalian seperti ini. Nah, misalkan tanda tangan kalian ini bisa dilihat, ya. Nah, itu stempelkan di tanda tangannya itu. Jaraknya itu
tidak terlalu menutupi tanda tangan, tapi kena dengan tanda tangannya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, kemudian jika kalian ingin membuat arsip, misalnya ini ada tiga lembar yang ingin disatukan, ya kan? Ini ada 3 lembar yang ingin disatukan. Maka kalian memilih peralatan yang apa? Peralatan kantor yang mana? Untuk menyatukan beberapa lembar arsip, apa peralatan kantor yang kalian pilih? Ayo, untuk menyatukan beberapa lembar arsip, beberapa lembar kertas ini dalam satu file, apa yang kalian pilih? Peralatan apa yang kalian pilih? Skip. Apa? Skip, Bu. Apa itu? Skip. Syafiq? Hektar? Kelip. Hektar, ya benar. Tepat sekali Hektar. jawabannya. Ini adalah Snell Hector. Jadi atau staples ya. Stapler. Kalau staples itu isi dari stapler ini dia seperti ini. Nah, yang ini namanya staples dan ini namanya stapler. Untuk penjepit kertasnya namanya stapler, isi penjepitnya namanya staples ya. Jadi caranya kamu susun dulu sampai dia rapi, kemudian kamu hektarkan. Seperti ini. Ya. Sampai rapi dulu baru dihektarkan. Nah, ini sudah kelihatan? Kelihatan? Ya? Ya, oke. Kelihatan, Bu. Nah, satu lagi. Jika ini tahu apa namanya? Map apa namanya Tahu. ini? Map file, ya kan? Map file ini ada lubang di tengahnya untuk menjepit filenya. Jadi, bagaimana caranya agar file-file tadi, lembaran kertas tadi itu mau dimasukkan ke dalam ini, file map file. Caranya gimana? Peralatan apa yang kamu pilih? Stapler, Bu. Ah? Apa Yang Lupita? dilubangi dulu dia kan, Bu. Iya, perforator. Perforator. Benar sekali, Lupita. Mengambil atau memilih peralatan perforator untuk melubangi kertas. Cara melubangi kertasnya ada triknya supaya sama dia. Digabungkan semua, Bu. Ya, tadi kan udah Gabungan dijepit. semua. Ya, tadi kan ini udah dijepit kan? Udah dijepit, sudah dirapikan. Kemudian ini kamu bagi. Dilubangi pakai Iya, kamu perforator, lipat Bu. sedikit Perforator, dia. Bu. Kamu Dilubangi lipat pakai sedikit begini. perforator. Lipat 2, Bu. Kamu lipat segini, ya kan? Jadi ada garis Perforator, Bu. tengahnya. Ah, ya. Perforator. Ya, dinonaktifkan Udah lama, dulu udah ya. lama. Dinonaktifkan dulu sebelum Ibu bertanya. Nah, ini kamu bagi 2, nanti ada hasil lipatannya di tengah. Gabungkan. Ini. Kemudian dari lipatan yang di tengah ini kan ada ujung tengah perforator, kamu masukkan. Jadi dia dari lipatan tengah ini. Nah, ini kamu masukkan di ujung di tengah-tengah yang perforator. Di tengah-tengah perforator itu ada tanda panah di sini, tanda panah di sini. Nah, kamu posisikan itu pas di tengah-tengah tanda panah itu. Nah, kamu posisikan seperti ini. Nah, sudah pas seperti ini.
Ya. Kemudian kamu jepit. Nah, ini dia. Kamu jepit. Oke. Nah, jadi ini sama hasilnya kiri dan kanan. Sehingga bisa kamu masukkan ke dalam map filenya. Seperti ini, ya. Oke. Nah, silahkan berdiskusi untuk tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi selama 10 menit dan kemudian kalian akan mempresentasikannya. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya yang sudah Ibu berikan di grup WA. Malam itu ya, Bu? Ya. Siapa yang ingin mempresentasikannya duluan? Siapa yang ingin mempresentasikannya duluan? Bu, yang presentasi Nina sama Dina nggak apa-apa kan, Bu, berdua? Gak apa-apa, silakan. Barangnya kan. Jadi ya, Ibu selagi menunggu kalian untuk berdiskusi dan mempresentasikannya, kira-kira nih, udah tahu belum apa beda peralatan dengan perlengkapan? Tahu, Bu. Apa itu? Edo, silakan. Kalau peralatan itu selalu dibutuhkan, Bu. Peralatan itu selalu, Dibutuhkan. kalau perlengkapan, Melengkapi, Bu. melengkapi. Contoh peralatan apa, Edo? Kayak mesin kantor. Peralatan mesin kantor ya. Kalau perlengkapan, Kayak pulpen, penggaris. oke. Tadi kita saksikan dulu ya. Definisi peralatan menurut Taliangji, peralatan kantor adalah benda yang dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Sementara, menurut ensiklopedi administrasi, perlengkapan kantor adalah seluruh benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas tata usaha yang terdiri dari perabot kantor, mesin kantor, perbekalan kantor, dan hiasan kantor. Berarti yang Edo sebutkan tadi seperti pensil, pulpen, penghapus, itu masuk ke peralatan atau perlengkapan ya? Perlengkapan. Perlengkapan? Peralatan, Bu. Iya, benar sekali, peralatan. Kan ini tadi udah diberitahu di media pembelajaran kita. Lihat ini, nampak? Nampak medianya? Kelihatan PowerPoint-nya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ah? Enggak, Bu. Kelihatan PowerPoint-nya ini? Enggak, Bu. Ini? Kelihatan Ada, kan Bu. ya? Enggak, Bu. Tadi kelihatan kan ya? PowerPoint-nya kelihatan kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Hah? Enggak. Masa sih nggak kelihatan? Warna hitam. Enggak, Bu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, bisa dilihat di sini.
Peralatan kantor itu adalah benda yang dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Berarti apa ini? Termasuklah pulpen, pensil, penghapus, ya kan? Karena dia habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Sementara perlengkapan kantor di sini adalah perabot kantor, mesin kantor, perbekalan kantor, dan hiasan kantor. Berarti terbalik ya kan, Bu? Apanya yang terbalik? Nina terbalik. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa Nina. Nanti kan kita bisa belajar lagi. Nah, kalau misalnya Ibu tanya nih, jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor itu terbagi dua, ya kan? Berdasarkan apa saja pembagiannya? Benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dan tidak bergerak itu berdasarkan apa? Benda bergerak dan tidak bergerak, Bu. Iya. Kan dia itu benda bergerak dan tidak bergerak itu ada pada bagian B. Bagian B itu ya Berdasarkan penggunaannya. benar sekali Nina. Berdasarkan penggunaannya itu terbagi menjadi 4. Ada benda habis pakai, benda tak habis pakai, kemudian yang ketiga benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau yang dari segi tadi segi penggunaan ya, dari segi bentuk siapa yang bisa jawab? Pembagian peralatan atau perlengkapan kantor dari segi bentuknya. Berbentuk lembaran, non-lembaran, berbentuk buku. Iya, pintar. Itu benar yang dibilang Nina. Berbentuk lembaran seperti kertas-kertas, kemudian ada berbentuk non lembaran seperti perforator tadi. Ini bentuk non lembaran, kemudian stapler juga berbentuk non lembaran. Kalau yang satu lagi berbentuk buku. Contohnya buku laporan keuangan, buku agenda surat masuk surat keluar, dan buku daftar hadir. Nah, itu dia. Oke, silakan siapa yang mau presentasi? Sudah Ibu bimbing tadi bagaimana cara berdiskusi dan menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan. Siapa? Ya, silakan Luvita. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan. Silakan open kamera. Luvita, silakan open kamera. Cuma jelasin contoh-contohnya kan, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupita Parawansa, mewakili kelompok 1. Ingin yang kami diskusikan adalah perlengkapan kantor yang ada di sekolah. Berdasarkan contoh dan cara penggunaannya. Berdasarkan bentuk dan cara penggunaannya. Ya. Lanjutkan Luvita. Itu, Bu. Yang paling dibutuhkan. Iya, Biasanya ini dibutuhkan untuk menulis, mencetak, dan menggambar. Kertas hampir menjadi pokok sebagai penopang aktivitas kantor. Jenis yang paling umum adalah HPS, F4 atau folio yang masing-masing punya ketebalan 70 hingga 100 gram. Yang kedua, pulpen, X, dan pulpen dan pensil dan penghapus adalah beberapa jenis peralatan kantor yang juga harus selalu ada. Pensil digunakan untuk menulis, sarana menggambar, dan menuangkan ide atau gagasan di atas kertas dan mudah dihapus. Sedangkan pulpen memiliki fungsi untuk alat tanda tangan dan sebagainya.
Jika diperlukan tipex adalah penghapus untuk pulpen. Penjepit kertas. Fungsinya memang sangat beragam. Banyak dan salah satunya adalah penjepit kertas atau paperclip. Ya, lanjut. Semangat, terus lanjut. Walaupun gangguan Stopmap, sinyal, amplop, iya. dan outner. Amplop adalah Ya, silahkan. Pejuang-pejuang Baik. sinyal. Sedangkan stopmap gunanya untuk menyimpan kertas dan dokumen supaya tertekuk. Ordner adalah kotak tempat untuk menyimpan arsip dengan identitas. Ya, lalu Terkait bentuknya, peralatan kantor dibedakan menjadi berbentuk lembaran, yaitu lembaran peralatan kantor yang berbentuk lembaran atau helaian, misalnya kertas HPS, kertas folio, kertas karbon, kertas pensil, formulir, plastik, lembaran, kertas karton, kertas buffalo, amplop, dan map. Berdasarkan bentuknya, peralatan itu pena, pensil, spidol, penghapus, penggaris, gunting, pemotong, stapler, stempel, dan lain-lain. Berbentuk buku yaitu peralatan kantor, misalnya buku catatan, buku pedoman organisasi, buku aplikasi, buku telepon, rumus, kotak-kotak. Ini Bu. ya. Silakan, inilah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madina Ninta mewakili dari kelompok akan mempresentasikan perlengkapan dan peralatan. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Pertama yaitu adalah lembaran, bukan berupa kertas atau lembaran. Stempel dan lain-lain. Dan buku pedoman, buku alamat plastik, buku tamu, lembaran seperti Iya. dan lab. Habis. Pertama yaitu adalah kertas. Oke. Aku Lalu lem. hmm, Yang kedua pakai yaitu barang yang berulang-ulang akan sama kantor. Yang kedua lemari bekas. Yang ketiga telepon atau garis. Yang kelima stapler. Lengkap ketujuh remover. Yang ke-8 kursi. Barang adalah tanah yang seperti barang yang pakai di barang yang pakai. oke, terima kasih.
Berikan aplaus kepada kelompok kedua. Bagus presentasinya. Silakan Lupita kalau mau dilanjut. Sedikit lagi tadi presentasinya. Sampai mana tadi? Sampai jenis-jenis. Sudah dipaparkan jenis-jenisnya, tinggal pemilihannya saja. Pemilihan peralatan atau perlengkapan kantornya. Berdasarkan bentuknya, ya itu Bu. Tinggal itunya. Ya, sampai situ. Ya Bu. Ya, sampai situ. Sampai di situ ya. Dilanjut. Macet lagi jaringannya. Iya, macet lagi jaringan Lupita. Gak apa-apa, yang penting kita tetap semangat. Biar gimana pun hujan deras, kemudian nanti Yang mana, sinyal gak bagus, gak masalah. Yang penting kita tetap lanjut aja belajar. Oke? Oke, Bu. Semangat Lupita. Ayo Lupita. Halo. Ya, selagi menunggu Luvita, tadi ada pemaparan dari kelompok 2. Edo kelompok 1 kan, Do? Ya, Bu. Iya kan? Ya. Silahkan untuk menanggapi dari presentasi diskusi yang sudah dipaparkan oleh Dina dan Nina tadi. Apa yang bisa Edo tanggapi? Apa ada tadi suaranya? Oh, nggak masuk ya jaringannya di situ ya, susah ya. Iya, Bu. Iya. Pada terpental semua nih, kena sinyal. Haris juga terpental kena sinyal. Susah memang jaringan ya kalau udah hari hujan begini ya. Tapi nggak apa-apa nak, kita tetap semangat aja. Semangat, Bu. Ya, semangat ya itu. Kalau kita mau menggabungkan beberapa lembar surat, maka peralatan kantor apa yang kita pilih adalah stapler, ya kan? Kemudian Stapler. kalau misalnya kita mau memberikan pengesahan terhadap sesuatu surat, itu kita pilih yang mana? Stempel, benar Haris. Kalau kita mau mengarsipkan beberapa lembar surat dalam satu wadah, itu kita pilih peralatan apa? Filing kabinet Bu. Ya, filing kabinet bisa. Atau ke dalam map, namanya map apa? Mak file. Ya, benar Edo, map File. file. Oke, Lupita, bisa dilanjut? Bisa Bu. Ya, silakan open kamera. Dulu kita semangat. Bentuknya peralatan kantor. Satu bentuk lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk lembaran atau helaian, misalnya kertas HPS, transparan, kertas karton, kertas bupalu, amplop, dan map. Ya, benar. 2 berbentuk 0 lembaran, yaitu Silakan. kertas, pedoman organisasi, buku alamat relasi, buku telepon, kamus peta,
peta-peta kota besar, buku tahunan, buku induk, buku absen, buku tamu, buku agenda surat, buku catatan keuangan, dan buku objeknya. Iya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Lupita dari kelompok 1. Nah, dari pemaparan pemaparan presentasi hasil diskusi kelompok yang sudah diwakilkan oleh teman-temannya, maka siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi kelompoknya ini? Haris, Edo, bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Enggak, Bu, enggak. Nggak apa-apa. Lupa, Bu. Tidak apa-apa, Edo. Dengan menggunakan bahasa sendiri itu lebih bagus. Apa yang bisa Edo simpulkan? Perlengkapan kantor sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan atau kantor. Iya, benar sekali, Edo. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada soal post test namanya, tes di akhir pembelajaran. Kamu bisa jawab tes ini, silahkan ya, kamu jawab. Nah, kita mulai. Kelihatan ini? Nampak, Bu? Lihat. Ya. Berikut ini barang-barang penunjang kegiatan kantor yang tidak habis pakai adalah A. Kertas, B. Stapler, C. Tinta, D. B. Stapler. Stapler. Iya. B. Kita lihat ya, apakah jawaban dari Lupita benar? Benar, Bu. B. Ya, jawaban Anda benar. Berarti dalam post test ini semua yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir Ananda sudah paham ya. Maka kesimpulan terakhir, sebelum kesimpulan terakhir jangan lupa ya Ananda untuk mengerjakan ini LKPD-nya. Mengerjakan LKPD-nya Ananda. Nih LKPD. Oke, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, peralatan atau perlengkapan kantor adalah sarana termasuk pada sarana dan prasarana yang menunjang segala aktivitas ataupun pekerjaan kantor agar dapat menghasilkan hasil pekerjaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan maksimal. Untuk itu, dalam pemilihan peralatan dan perlengkapan kantor ini, Ananda jangan sampai tidak teliti. Jadi, pilihlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan teliti sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Jangan pernah berhenti untuk mencoba dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan jika ingin keluar rumah. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah berpartisipasi dalam virtual class ini. Sama-sama, Bu.